Saudara-saudari yang terkasih, suatu kali saya pernah bertugas untuk mendampingi para calon-calon imam. Salah satu hal penting dalam pembinaan itu ialah bagaimana supaya pendidikan itu boleh memungkinkan atau membantu para calon-calon imam ini untuk bertumbuh di dalam iman, dan dengan itu mereka mampu untuk menanggapi panggilan mereka dengan setia. Gejala yang kita temukan biasanya ialah ketika orang itu punya masa lalu yang belum selesai, entah itu berupa perbuatan yang tidak pantas bagi Tuhan, membuat dia merasa tidak pantas untuk menjalani panggilannya, itu akan menyulitkan dia untuk bertumbuh di dalam iman. Membuat dia sulit untuk bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan rohaninya. Maka pendidikan para calon imam itu pertama-tama ditujukan bagaimana supaya orang ini mengenali masa-masa lalunya dengan baik, bukan untuk pertama-tama menghakimi orang itu atau menghakimi diri sendiri, tetapi untuk melihat dengan iman bahwa itu adalah bagian dari perjalanan dia dan yang harus diterima, lalu dia harus memutuskan untuk bertumbuh di hari-hari selanjutnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kasih Allah, hidup kita ini sejatinya tidaklah pernah sama. Selalu ada rahmat yang berkarya. Mungkin kita tidak selalu setia kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah mengabaikan kerinduan hati orang, kerinduan hati kita untuk bertobat. Yang Allah kehendaki dari kita ialah ada kemauan dalam hati kita ini untuk membaharui diri, untuk membuat diri kita keluar dari dosa-dosa, keluar dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang baik, lalu memperbaharuinya dalam Allah. Rahmat Allah bekerja dalam diri orang-orang seperti itu. Mari kita renungkan kebenaran ini dalam terang pewartaan Nabi Yesaya hari ini. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Saudara-saudari, lewat Nabi Yesaya, Allah itu ingin menunjukkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa biarkan perkara-perkara yang dahulu pernah terjadi. Mungkin kamu tidak setia kepada aku, mungkin kamu melakukan hal-hal yang jahat di mataku, tapi sekarang kamu harus memutuskan untuk berjalan ke depan. Bangsa Israel tidak boleh terbawa perasaan, hanya hidup menyesali dosanya tanpa memutuskan ke depan. Mereka harus tahu bahwa mereka pernah jatuh, pernah tidak setia kepada Allah, tapi kini Allah minta mereka untuk lihat ke depan. Kamu dipanggil untuk rencana Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudari yang terkasih, Allah ingin supaya bangsa Israel ini punya satu target yang harus dicapai, yaitu adalah mengasihi Allah, menyembah Allah di atas segala-galanya. Kita tahu bahwa pada zaman itu banyak Allah-Allah yang lain, banyak ilah-ilah yang lain yang bisa menggoda bangsa Israel untuk disembah. Tapi Allah ingin supaya Israel itu menyembah hanya satu Allah di atas yang lain. Saudara-saudari, kita akan tahu nanti kemudian bahwa bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar. Bukan pertama-tama karena jumlah mereka banyak, tapi karena mereka menaruh hormat yang tinggi kepada Allah yang satu itu. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, seluruh pikiran mereka, hati dan budi mereka, seluruh tenaga mereka mengasihi Allah.
Saudara-saudariku yang terkasih, untuk bertumbuh dalam iman, kita harus berani memutuskan untuk meninggalkan masa-masa dosa kita. Bukan berarti kita ingin lari, menghindari masa-masa kelam dalam diri kita. Tapi kita perlu belajar, rela hati, menyadari bahwa itu adalah bagian dari perjalanan saya. Pada saat yang sama, kita harus bersama-sama juga membuka hati pada rencana Allah yang lebih besar. Kasih Allah itu jauh lebih besar dari segala dosa-dosa Bapak Ibu, dari segala dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh Allah. Kasih Allah jauh lebih besar dari kelemahan dan dosa umat beriman. Saudara-saudari, lihatlah dan dengarkanlah apa yang diwartakan Santo Paulus hari ini. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus itu tahu bahwa hidupnya ini adalah orang berdosa. Hidupnya ini adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Jauh sebelum dia mengenal Kristus, Paulus itu tidak ada apa-apanya. Kualitas imannya tidak ada. Dan Paulus tahu itu, saudara-saudara. Maka ketika dia sudah mengenal Kristus yang jauh lebih dahulu mengasihi dia, yang mengorbankan dirinya demi orang-orang berdosa, Paulus membuat kesimpulan ini. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia dari segala sesuatu itu. Saudara-saudari, bagi Paulus, kejatuhannya dalam dosa selama ini, ketika dia mengenal Kristus, bukan lagi menghantuinya. Kasih Allah dalam Kristus Yesus itu telah mengampuni dan membebaskan hati Santo Paulus. Dia menemukan kasih yang besar dalam cinta agape yang Yesus Kristus nyatakan di atas kayu salib itu. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidup pada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu ungkapan hati terdalam dari Santo Paulus. Saudara-saudari, ini luar biasa pewartaan Santo Paulus ini. Kiranya ini menjadi undangan bagi kita semua. Tidak boleh kita selalu merasa bersalah karena dosa-dosa kita. Hanya merasa bersalah saja tidaklah cukup. Orang harus merasa bersalah, memutuskan untuk bertobat, lalu lihat ke depan, panggilanmu bukan dalam dosa, panggilan kita adalah untuk menjadi kudus seperti Allah yang adalah kudus. Bahasa Santo Paulus, kita ini dipanggil untuk panggilan surgawi, bukan untuk panggilan duniawi. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, mari kita sadari bahwa perjalananmu di dunia ini tidak akan lepas dari godaan-godaan dosa. Mungkin engkau akan jatuh, mungkin saya akan jatuh dalam dosa dengan bobot yang berbeda. Tapi mari kita sadari bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita jatuh dalam dosa, membiarkan kita hidup dalam dosa. Sebaliknya Tuhan menghendaki kita bersama bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh dalam iman bukan karena kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi karena kita menyadari kasih Allah di dalam hati ini. Saya ingat dulu Paus Fransiskus bilang, orang-orang kudus itu bukan mereka yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Orang kudus itu adalah mereka yang jatuh dalam dosa, tapi tahu bahwa Tuhan itu mengampuni orang yang berdosa. Inilah saudara-saudara undangan pada pertobatan yang bagi banyak orang seringkali diabaikan. Orang melakukan dosa, merasa terus bersalah, lalu merasa tidak pantas untuk Tuhan. Bukan. Kita merasa berdosa, memutuskan untuk bertobat karena kita tahu Tuhan mengampuni saya dan saudara-saudari sekalian. Inilah para saudara-saudari kebenaran yang kita rayakan pada tahun pengharapan ini. Bahwa dalam Kristus dosa-dosamu diampuni. Dalam Kristus dosa-dosa umat beriman ini diampuni. Kristus pintu di mana kita masuk mendapat pengampunan dan menjadi harapan kita bersama. Spes non confundit itu adalah kutipan dari tahun jubileum yang hari-hari ini, tahun ini kita rayakan. Harapan itu tidak pernah hilang bagi orang yang mau bertobat.
Harapan itu tidak pernah hilang bagi saudara-saudari yang membutuhkan pertobatan dari Allah. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, janganlah hati kita ini penuh dengan kegelisahan-kegelisahan semata. Jangan hati kita ini penuh dengan rasa bersalah semata karena dosa-dosa kita. Tapi mari kita datang kepada Kristus, karena dalam Kristus itu dosa-dosa kita diampuni. Ingatlah bahwa jangan kita khawatir seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ingat saudara-saudara, dikatakan dalam kitab suci, kekhawatiran kita itu tidaklah menambah sehasta pun pada hidup kita. Ya kan? Kekhawatiran kalian, kekhawatiran kita tidak menambah sehasta pun pada hidup kita. Tetapi pertobatan itu menurunkan rahmat dan pengampunan dari Tuhan. Menambah damai dan sukacita bagi orang-orang yang mau bertobat. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu, percayakan hidup, percayakan pekerjaan dan pelayanan kita ini pada kasih Allah. Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu jawaban Yesus kepada perempuan yang ketahuan berzina, yang dihakimi oleh ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Yang bagi mereka ini sudah berbuat dosa, pantas untuk dihakimi. Darahnya itu pantas untuk dicurahkan bagi orang ini. Tapi Yesus tidak mengadili orang itu. Tapi Yesus ingin menunjukkan nilai terdalam dari pengampunan itu, bahwa dengan diampuni, perempuan ini boleh bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudari, hukum hanya akan memutus cinta kasih, tetapi pengampunan itu hanya akan melahirkan orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudari, berbahagialah orang yang percaya pada kasih Allah, sebab hidup kita akan dibaharui. Tuhan memberkati.